Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok 3 dan 4 dari Prodi Fisika Universitas Muhammadiyah Riau. Hari ini kami mau ngajak kalian semua buat ikut menyimak hasil pengamatan kami yang seru banget, yaitu tentang bayangan pada cermin cekung dan cembung menggunakan rel optik sederhana. Nah, sebelum masuk ke hasil pengamatannya, kalian udah pada tahu belum sih apa itu cermin? Nah, sebelum kita masuk ke cermin, kita akan masuk ke tujuannya. Tujuan untuk mengamati bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cembung, menentukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan fokus pada cermin, menganalisis pengaruh posisi benda terhadap sifat bayangan nyata dan maya, menggunakan rel optik sederhana sebagai media percobaan, menerapkan prinsip pemantulan cahaya menggunakan alat sederhana. Nah, cermin adalah permukaan halus yang bisa memantulkan cahaya dengan sangat baik. Biasanya terbuat dari kaca yang bagian belakangnya itu dilapisi logam reflektif seperti perak atau aluminium. Nah, cermin ini membantu kita melihat bayangan benda karena cahaya dipantulkan kembali ke mata kita setelah mengenai permukaan cermin. Nah, berdasarkan bentuk permukaannya, cermin ini dibagi menjadi 3, tapi kita sekarang memakai cermin cekung dan cermin cembung. Nah, cermin cembung adalah cermin yang permukaannya itu melengkung keluar seperti bagian belakang sendok. Sifat utama cermin ini adalah memantulkan cahaya, menyebarkan keluar atau divergen. Jadi bayangan yang terbentuk akan lebih kecil dari aslinya, tegak dan maya atau tidak bisa ditangkap dengan layar. Nah, cermin ini sering digunakan di spion kendaraan atau di tikungan jalan karena bisa memberikan pandangan lebih luas terhadap area di belakang. Cermin cekung adalah cermin lengkung yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Cermin ini memfokuskan cahaya ke satu titik yang disebut fokus. Sinar sejajar yang datang akan dipantulkan dan berkumpul di satu titik fokus. Bayangan yang dihasilkan tergantung pada posisi benda. Jika benda jauh dari cermin, bayangan nyata, terbalik, dan kecil. Jika benda dekat atau antara fokus dan cermin, bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Cermin cekung digunakan pada cermin rias, lampu mobil, senter, dan teleskop. Nah, sekarang setelah kalian paham tentang cermin cembung dan cekung, yuk kita lihat gimana sih hasil pengamatan kami menggunakan rel optik sederhana. Adapun alat yang kita pakai yang pertama adalah gergaji, berfungsi memotong kayu triplek dan bahan lainnya. Yang kedua, obeng, berfungsi mengencangkan baut yang untuk merekatkan rel pada kayu dudukan. Yang ketiga, korek api, berfungsi untuk membakar lilin. Yang keempat, pisau cutter, berfungsi untuk memotong. Bahan yang kita pakai yang pertama adalah kayu dudukan, berfungsi sebagai kayu alas untuk rel tetapnya. Yang kedua, kayu penyangga, berfungsi menahan cermin, senter, dan layar agar stabil selama eksperimen berlangsung. Yang ketiga, kayu alas lilin, berfungsi sebagai alas untuk lilin. Yang keempat, penutup kabel, berfungsi sebagai rel tetapnya. Yang kelima, penutup kabel, berfungsi sebagai rel gesernya. Yang keenam, lem dan baut, berfungsi sebagai perekatnya. Yang ketujuh, layar putih atau styrofoam, berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan nyata, harus mudah digeser sepanjang rel. Yang kedelapan, lilin berfungsi sebagai sumber cahaya sejajar menuju permukaan cermin, digunakan untuk mensimulasikan sinar dat. Yang sembilan, cermin cembung, berfungsi menyebarkan cahaya sehingga bayangan selalu tegak, maya, dan diperkecil. Yang kesepuluh, cermin cekung, berfungsi sebagai memantulkan cahaya ke titik fokus untuk membentuk bayangan nyata atau maya tergantung jarak benda. Yang ke-11, meteran kain, berfungsi untuk mengukur jarak benda dan bayangan terhadap cermin. Nah, pengamatan bayangan pada cermin cembung menggunakan rel optik sederhana. Untuk rel optik kita itu sebagai jalur lurus untuk menyusun posisi lilin atau objek, cermin, dan layar bayangan. Untuk lilinnya itu sebagai benda nyata yang akan dipantulkan bayangannya oleh cermin. Lanjut ke papan berlubang hijau ini, tempat cermin diletakkan agar sinar dapat melewati bagian tertentu dan difokuskan ke titik pantul. Lalu, layarnya ini digunakan untuk melihat arah pantulan dan sifat bayangan jika memungkinkan. Untuk anak panah kecil ini menunjukkan posisi bayangan secara relatif. Dan terakhir, cermin cembung ini kita letakkan setelah lilin. Nah, ketika lilin dinyalakan, cahaya ini akan menyebar ke segala arah dan diarahkan ke cermin cembung melalui lubang pada papan hijau tersebut. Cermin cembung ini akan memantulkan cahayanya secara menyebar atau divergen. Karena sifat divergen ini bayangannya tidak bisa ditangkap langsung oleh layar atau bayangannya maya, tapi bisa diamati secara visual dari arah depan cermin. Nah, jadi pengamatan ini jika diamati dari depan cermin akan terlihat bahwa bayangannya itu maya atau tidak bisa ditangkap layar
tegak, ukurannya itu lebih kecil dari benda asli dan letaknya itu di belakang cermin atau maya. Pengamatan bayangan pada cermin cekung menggunakan rel optik sederhana. Yang pertama, alat dan bahan. Rel optik sebagai jalur tetap untuk menyusun posisi lilin atau benda, cermin cekung, dan layar atau penanda bayangan. Lilin menyala berfungsi sebagai sumber cahaya dan objek utama pengamatan. Untuk prosedur pengamatannya itu, lilin diletakkan di depan cermin cekung pada jarak tertentu dari permukaan cermin. Cermin cekung akan memantulkan cahaya ke arah konvergen, artinya cahaya dipantulkan dan difokuskan ke satu titik. Posisi layar atau indikator layar diatur untuk menangkap bayangan nyata yang terbentuk dalam gambar. Terlihat, bayangan terbentuk secara terbalik di layar putih yang menunjukkan bahwa bayangan tersebut adalah nyata. Nah, kesimpulan dari pengamatan ini, cermin cekung itu memantulkan cahaya secara konvergen. Jika benda diletakkan di luar titik fokus, maka akan terbentuk bayangan nyata terbalik dan dapat ditangkap di layar. Pengamatan menggunakan rel optik sederhana memudahkan kita dalam mengatur posisi dan mengukur jarak antara benda, cermin, dan bayangan, sehingga kita bisa mengamati secara langsung sifat-sifat bayangan yang dihasilkan.